Jumlah laporan kasus cybercrime di Indonesia tumbuh pesat. Hal yang sama juga terjadi di Bali. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Lejen TNI Purnawirawan Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya mengungkap ratusan kasus penipuan online lintas negara yang menjerat ribuan korban di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anjidira Azahra dan pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai kejahatan di dunia maya, cybercrime sebagai tindak pidana khusus. Topik ini penting untuk dikaji karena perkembangan teknologi saat ini tidak hanya membawa kemudahan tetapi juga melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru di ruang siber. Sebelum itu, kita akan membahas apa sih itu cybercrime. Cybercrime adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, sistem elektronik, dan jaringan internet sebagai sarana atau sasaran kejahatan. Cybercrime memiliki karakteristik khusus, yaitu dilakukan di ruang siber, bersifat lintas wilayah, dan seringkali sulit dilacak pelakunya. Cybercrime dikategorikan sebagai tindak pidana khusus karena pengaturannya yang berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, memiliki modus operandi yang berbeda dengan kejahatan konvensional dan membutuhkan pembuktian khusus berupa alat bukti elektronik. Nah, hal ini menunjukkan bahwa cybercrime memerlukan pendekatan hukum yang berbeda dan lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Bahwa ada beberapa bentuk kejahatan siber yang sering terjadi di Indonesia, seperti akses ilegal ke sistem elektronik atau hacking, penipuan online, pencurian dan penyalahgunaan data pribadi, penyebaran konten yang bermuatan asusila, serta ujaran kebencian dan penyebaran hoaks melalui media sosial. Nah, ujaran kebencian dan penyebaran hoaks melalui media sosial ini merupakan bentuk kejahatan siber yang semakin marak di dunia maya Indonesia. Ujaran kebencian biasanya berupa pernyataan yang mengandung hinaan, provokasi, atau hasutan terhadap individu atau kelompok tertentu. Sedangkan hoaks adalah informasi palsu atau menyesatkan yang disebarkan oleh orang-orang tertentu seolah-olah informasi itu benar. Di ruang digital yang bersifat cepat, masif, dan tanpa batas ini, kedua bentuk kejahatan ini mudah menyebar dan menimbulkan dampak nyata seperti konflik sosial, keresahan masyarakat, dan perpecahan. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum kontemporer, ujaran kebencian dan hoaks dipandang sebagai tindak pidana khusus yang perlu ditangani tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga dengan peningkatan literasi digital dan kesadaran masyarakat dalam bermedia sosial secara bijak. Penegakan hukum terhadap cybercrime di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang ITE. Undang-undang ini mengatur berbagai perbuatan yang dilarang di ruang digital serta sanksi pidana bagi pelakunya. Pelajaran yang dapat diambil dari pembahasan ini adalah bahwa perkembangan teknologi harus diimbangi dengan perkembangan hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Cybercrime menunjukkan bahwa hukum tidak boleh bersifat statis, melainkan harus terus menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan kemajuan teknologi. Nilai perlindungan terhadap kepentingan umum, keadilan, dan kepastian hukum tetap relevan hingga saat ini karena menjadi dasar dalam merespon berbagai bentuk kejahatan di dunia maya. Dengan demikian, hukum kontemporer dituntut untuk tidak hanya menindak pelanggaran, tetapi juga mencegah serta membangun budaya digital yang bertanggung jawab. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai kejahatan di dunia maya sebagai tindak pidana khusus. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya kesadaran hukum di era digital. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.